selamat datang kembali di channel Belitung Island, channel khusus untuk memandu Anda berwisata menikmati keindahan Pulau Belitung. Saya Rustam Effendi, narator dan pendiri BelitungIsland.com, website pertama yang mempromosikan keindahan pariwisata Belitung sejak tahun 2000. Review kita kali ini adalah tentang kota Tanjung Pandan, kota terbesar di Pulau Belitung. Kota ini adalah ibu kota Kabupaten Belitung. Menurut sejarah, kota ini terbentuk sejak tahun 1838, lebih dari 182 tahun lalu, ketika video ini dibuat pada tahun 2020. Tahun 1838 yang diperingati sebagai tahun lahirnya kota Tanjung Pandan diambil dari perjanjian resmi yang dikeluarkan oleh Belanda yang mengakui secara sah Ki Agus Rahat yang bergelar Depati Cakraningrat VIII pada tahun 1838 sampai 1854 sebagai raja yang sah di Belitung. Belanda mulai memasukkan Belitung menjadi jajahan sejak tahun 1814 dan mulai melakukan aktivitas di Belitung sejak tahun 1823. Belanda kemudian menemukan timah di Belitung pada tahun 1851. Sejak saat itu, timah menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi di Pulau Belitung. Pada tahun 2020, saat video ini dibuat, kota Tanjung Pandan sudah berubah total dari kota pusat tambang timah menjadi kota yang lebih dinamis dan menjelma menjadi kota yang urat nadi utamanya ditopang oleh ekonomi pariwisata. Kota dengan jumlah penduduk kurang lebih 50.000 jiwa ini memiliki banyak tempat menarik yang layak Anda jadikan sebagai destinasi wisata. Baiklah, Anda akan saya ajak berwisata di kota Tanjung Pandan dimulai dari pagi hari. Tempat paling tepat untuk memulai pagi di kota Tanjung Pandan adalah dengan melihat matahari terbit dari destinasi bernama Danau Kaulin. Danau Kaulin adalah areal tambang yang menghasilkan bahan galian berupa tanah kaulin yang putih seperti salju. Sepintas, lokasi ini mirip Kawah Putih di Gunung Kamojang, Jawa Barat, atau bahkan mirip danau yang dikelilingi salju. Dasar danau yang berwarna putih membuat air danau terlihat berwarna biru. Jika musim kemarau, saat air danau mulai agak surut, gundukan tanah kaulin yang muncul dari dasar danau akan menghasilkan pemandangan yang cukup menarik, mirip gundukan es yang ada di kutub bumi. Di sekitar kota Tanjung Pandan ada banyak tambang kaulin, tapi tambang kaulin yang sering dijadikan tempat wisata adalah yang ada di daerah air raya, tidak jauh dari bandara. Dahulu tempat ini sebenarnya terlihat lebih artistik, tetapi semenjak mulai banyak dikunjungi wisatawan, entah kenapa danau-danau bekas tambang ini dibuat menjadi danau biasa yang hanya terlihat seperti danau dengan air berwarna biru. Lepas dari Danau Kaulin, Anda tentu saja lapar dan ingin mencari sarapan. Di Belitung ada banyak tempat sarapan yang enak, tapi tempat sarapan di Belitung tidak akan istimewa kecuali menyajikan kopi khas Belitung yang terkenal itu. Tempat kopi dan sarapan paling legendaris adalah Kopi Ake dan Soto Mak Jana. Tempat ini terletak di pusat kota Tanjung Pandan. Warung Kopi Ake sudah dijalankan oleh 3 generasi dan sudah sejak puluhan tahun lalu selalu berdampingan dengan warung Soto Mak Jana. Kopi di warung Ake dengan carikan kopi bercampur susu kental manis adalah sajian utama yang harus Anda coba. Sementara warung Mak Jana
menyediakan soto Belitung berupa soto kari daging sapi dengan kuah santan dimakan bersama lontong dan bihun, dilengkapi kecap pedas dan jeruk. Sebuah menu sarapan yang enak dan segar. Selain soto Belitung, warung Mak Janah juga menyediakan mie rebus yang juga dikenal dengan mie Belitung. Jika mie Belitung yang memang sudah terkenal itu menjadi idaman sarapan pagi Anda, tidak jauh dari tempat ini terdapat warung mie Atep, mie yang sudah sangat terkenal di Belitung. Mie Belitung agak mirip mie Aceh, yaitu mie kiloan rebus dengan kuah kari udang, dimakan bersama tauge, irisan timun, dan tumbukan cabai rawit. Jangan lupa mencicipi minuman khas jeruk kunci Belitung yang akan memberikan kesegaran setelah memakan mie Belitung yang pedas itu. Jika kopi adalah tujuan utama Anda sebagai menu sarapan pagi, maka Anda akan diajak untuk mampir ke kopi paling terkenal di Belitung, yaitu Kopi Kongji. Ada banyak sekali warung kopi Kongji di Belitung, tetapi warung kopi Kongji yang paling pertama adalah yang terletak di Jalan Siburik, yang juga berada di pusat kota Tanjung Pandan. Tempatnya memang terlihat seperti warung kopi biasa, tapi pengunjung sangat ramai. Kemungkinan besar akan sulit untuk mendapatkan tempat duduk. Tapi jangan khawatir, karena di kota Tanjung Pandan ada banyak sekali cabang kopi Kongji. Jadi, jika tempat ini penuh, Anda bisa singgah di kopi Kongji lainnya. Selain menyediakan kopi, warung kopi Kongji juga menyediakan aneka kue. Anda juga bisa memesan mie instan dan telur rebus setengah matang. Alternatif selanjutnya untuk sarapan adalah Kedai 46. Tempat yang nyaris buka 24 jam ini adalah warung yang ditata dengan desain artistik dengan aneka kuliner khas Belitung yang enak dan inovatif. Selain untuk sarapan, Kedai 46 juga bisa dijadikan tempat nongkrong yang asik pada malam hari, di mana biasanya juga tersedia hiburan live music untuk menghibur malam Anda. Selain 6 lokasi yang disebutkan di atas, masih ada beberapa tempat sarapan di sekitar kota Tanjung Pandan. Saran saya coba konsultasikan dengan pemandu wisata atau driver yang menemani Anda saat berwisata di Belitung. Mereka akan merekomendasikan aneka pilihan tempat sarapan yang menarik. Untuk melihat video lainnya tentang kota Tanjung Pandan, silahkan klik link di kanan atas video ini atau link yang ada di deskripsi. Anda sudah kenyang? Baiklah, destinasi wisata selanjutnya yang layak Anda kunjungi di seputar kota Tanjung Pandan adalah Gusong Bugis. Tempat ini terletak di Desa Pilang, di seberang Sungai Cerucuk yang membelah kota Tanjung Pandan, sekitar 15 km dari pusat kota, ditempuh dalam waktu 15 menit. Tempat ini merupakan salah satu pusat hutan kemasyarakatan yang dibudayakan oleh masyarakat setempat menjadi destinasi wisata. Gusong Bugis adalah daerah bekas tambang timah yang kemudian dijadikan hutan mangrove. Di tempat ini terdapat beberapa bangunan yang instagramable untuk dijadikan sebagai tempat berfoto. Begitu tiba, Anda akan menemukan bangunan kayu khas Melayu yang merupakan gedung pengelola. Dari tempat ini, Anda akan berjalan menyusuri pematang di antara kanal-kanal sungai dengan hutan pinus laut kecil di sekitarnya. Di akhir jalan, Anda akan tiba di pantai pasir putih dengan pepohonan pinus yang cantik. Terdapat dermaga yang bisa Anda jadikan sebagai tempat berfoto yang menarik. Jika Anda ingin beristirahat, terdapat beberapa warung yang menyediakan aneka minuman dan makanan yang bisa Anda nikmati. Pantai Gusong Bugis ini terletak di muara Sungai Cerucuk. Di seberang muara, Anda bisa melihat pemandangan kota Tanjung Pandan dari kejauhan. Untuk melihat video lainnya tentang Gusong Bugis, silahkan klik link di kanan atas video ini atau link yang kami tuliskan di deskripsi. Lepas dari Gusong Bugis, Anda akan kami ajak untuk mempelajari tentang budaya dan jejak sejarah Pulau Belitung.
Tempat terbaik untuk mempelajari budaya Belitung adalah Rumah Adat Belitung. Tempat ini berupa rumah besar terbuat dari kayu yang terletak di kota Tanjung Pandan. Tata arsitektur rumah besar ini memiliki fungsi dan makna tersendiri yang akan diceritakan oleh pemandu wisata jika Anda tiba di sana. Masuk ke dalam rumah adat, Anda akan melihat berbagai macam artefak yang menggambarkan budaya di Belitung. Mulai dari pakaian adat perkawinan, tata penyajian makanan, perlengkapan sehari-hari, dan informasi lainnya seputar adat istiadat di Belitung. Jika Anda berwisata ke Rumah Adat Belitung, kami sangat menyarankan Anda untuk didampingi oleh pemandu wisata yang ada di sana, agar Anda bisa mengetahui dengan rinci bagaimana adat dan budaya masyarakat Belitung. Untuk melihat video lainnya tentang Rumah Adat Belitung, silahkan klik link di kanan atas video ini atau link yang kami tuliskan di deskripsi. Setelah mempelajari budaya, kami akan ajak Anda untuk mempelajari sejarah dari Pulau Belitung. Tempat terbaik untuk melakukan kegiatan ini ada di Museum Timah Kota Tanjung Pandan. Museum ini menyimpan banyak sekali artefak dan informasi sejarah. Kegiatan penambangan timah di masa lalu disajikan dalam maket-maket yang akan membuat Anda mengerti bagaimana aktivitas penambangan timah yang sempat terjadi selama lebih dari seabad di Belitung. Di museum ini Anda juga bisa melihat berbagai koleksi jenis-jenis batuan yang ada di Pulau Belitung. Selain sejarah timah, museum juga menyediakan berbagai artefak masa lalu yang digunakan oleh para bangsawan di kerajaan-kerajaan kecil Belitung di masa lalu, mulai dari gerabah, perabot logam, keramik, senjata, parang, tombak, dan pakaian adat pengantin kuno khas Tionghoa, semua bisa Anda saksikan di museum ini. Yang paling unik dan sekaligus merupakan koleksi terbaru di museum ini adalah koleksi keramik dan gerabah yang didapat dari hasil penyelaman kapal karam. Laut Belitung banyak menyimpan harta karun dari kapal-kapal Cina yang tenggelam di sekitar Selat Gaspar di antara Pulau Belitung dan Pulau Bangka. Harta karun tersebut berupa artefak keramik dan gerabah berasal dari abad ke-8 pada masa dinasti Tang. Informasi tentang sejarah harta karun disajikan dengan rinci di berbagai sudut ruangan museum. Destinasi-destinasi yang kami sebutkan di atas adalah destinasi-destinasi yang biasa dikunjungi wisatawan pada hari pertama begitu tiba di Belitung, atau pada hari terakhir untuk mengisi waktu sebelum berangkat ke bandara. Jadi, pada umumnya destinasi tersebut dikunjungi pada pagi sampai dengan siang hari. Bagaimana dengan destinasi sore menjelang senja atau bahkan pada malam hari? Kota Tanjung Pandan menawarkan kesempatan bagi Anda untuk menikmati wisata sore dengan menyaksikan matahari terbenam di pantai Tanjung Pendam yang terletak di kota Tanjung Pandan. Pantai ini umumnya menjadi destinasi jalan-jalan sore bagi warga kota Tanjung Pandan. Selain jalan-jalan ke pantai, sepanjang pantai Tanjung Pendam sampai dengan pantai Air Saga, terdapat banyak kafe dan restoran sebagai tempat menikmati sunset sore untuk kemudian bersantap pada malam hari. Masih di wilayah yang sama di pantai Tanjung Pendam sampai deretan pantai Air Saga, pada malam hari terdapat beberapa destinasi yang mungkin cukup menarik untuk Anda kunjungi. Makan malam di suasana restoran tepi pantai mungkin bisa menjadi tempat mengisi wisata malam Anda. Beberapa restoran bahkan menyediakan live music. Tempat lainnya yang tidak kalah menarik sebagai wisata malam adalah Warung Kopi Janggut, sebuah warung kopi yang menyediakan suasana tematik dengan sentuhan seni yang unik terletak di daerah Kampung Parit. Warung Kopi Janggut buka pada malam hari dan di sana biasanya ada pertunjukan live music yang akan menghibur Anda sampai dengan tengah malam.
Di samping destinasi wisata, Pantai Tanjung Pendam biasanya juga dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan seni dan olahraga bagi masyarakat Kota Tanjung Pandan. Jika Anda beruntung, atraksi seni pada malam hari mungkin bisa menjadi destinasi yang menarik. Oh ya, di Pantai Tanjung Pendam juga terdapat beberapa galeri seni dari berbagai seniman Belitung yang mungkin menarik untuk Anda kunjungi. Untuk melihat video khusus tentang liputan galeri seni di Belitung, silakan klik link di kanan atas video atau link yang ada di deskripsi. Demikianlah beberapa informasi yang kami sampaikan sebagai referensi bagi Anda untuk menghabiskan waktu berwisata di seputar Kota Tanjung Pandan, Belitung. Saya, Rustam Effendi, mohon pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.